Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, kembali lagi bersama Kak Ken di ibadah Victory Kids. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Kak Ken percaya adik-adik semua selalu semangat untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, agar kami selalu semangat dan siap untuk mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. My
Adik-adik semua, kita sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami dan firman-Mu agar bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kak Risma percaya adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, beberapa minggu ini kita udah belajar ya tentang buah roh. Karena minggu-minggu ini, bulan ini kita akan membahas buah-buah roh. Nah, adik-adik, Kak Risma hari ini akan membahas bagian dari buah roh, yaitu tentang kesabaran. Walaupun firman Tuhan berkata supaya kita menjadi orang-orang yang sabar, tapi ternyata tidak ada manusia yang dilahirkan langsung jadi sabar. Sabar itu butuh proses dan latihan setiap hari. Nah, sabar itu juga bukan berarti kita tidak boleh marah loh ya. Tetapi kita tahu kapan kita harus marah adik-adik. Kesabaran bukan hanya ngomongin sekedar kalau diganggu sama teman terus kita diem aja, nggak marah. Bukan seperti itu ya. Satu contoh di dalam firman Tuhan, ini Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa, ialah orang yang sangat lemah lembut, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Nah, Musa ini adalah orang yang sabar banget, tapi satu waktu dia marah adik-adik. Kenapa? Karena bangsa Israel itu ngerengek sama dia, minta air, minta makanan, akhirnya dia marah. Nah, artinya sabar itu bukan berarti nggak pernah marah loh ya. Nah, hari ini loh, kita mau belajar dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Artinya apa adik-adik? Ini adalah buah-buah hasil dari kehidupan kita saat kita hidupnya tuh melekat sama Bapa. Sama seperti pohon apel, dia nggak langsung berbuah ya. Dia nunggu waktu lama, dia terus mau dipupuk, mau bertumbuh. Demikian kita juga anak-anak Tuhan. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan kesabaran, kita juga perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita terus-menerus mau diajar, terus-menerus mau melekat kepada Bapa. Maka sebab itu, jadi anak Tuhan, mari sama-sama deket sama Tuhan ya. Jangan males-malesan untuk beribadah ya. Biar kita sama-sama menjadi orang yang sabar. Nah, kesabaran itu dalam hal apa aja sih? Yang pertama, sabar menanti janji Tuhan. Kita belajar dari Bapak Abraham, Bapak segala bangsa ini. Kita baca di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayat 20 sampai 23. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan, karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Nah, ini nggak hanya untuk Abraham, kita semua adik-adik diajarkan oleh Tuhan untuk belajar sabar menanti janji Tuhan. Prakteknya gimana, Kak? Nih ya, prakteknya setiap harinya ketika kamu minta sesuatu sama papa, sama mama, jangan hari itu juga langsung, pokoknya aku mau ini, hari ini juga. Belajar menunggu ya. Misalnya papa dan mama menjanjikan minggu depan ya, tunggu sampai minggu depan atau sampai bulan depan. Belajar adik-adik menunggu dengan waktu ya. Karena Abraham ini ya, dia itu dijanjikan Tuhan anak. Tuhan bilang kamu bapak segala bangsa, keturunanmu nanti banyak kayak bintang-bintang di langit atau pasir-pasir di pantai. Tapi lama banget, sampai 25 tahun Abraham menunggu. Tapi Abraham setia adik-adik. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, belajar sabar, menunggu. Ya, prakteknya tadi Kak Risma sudah katakan, nunggu waktu ya. Yang kedua dari Abraham juga nih. Sabar seorang
akan yang lain. Kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakannya. Adik-adik, Tuhan mau kita belajar seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Nih ya, di rumah kita ketemu sama adik-adik, sama mama, sama papa. Di sekolah ketemu ibu guru, ketemu temen. Kita perlu sabar. Misalnya sabar apa di rumah? Apa sih yang biasanya jadi rebutan? Oh, kamar mandi. Kalau pagi-pagi adik tuh mandinya lama banget, sabar. Ya, tunggu adiknya selesai. Atau misalnya kita disuruh mama untuk ngajarin adik belajar, jangan dimarah-marahin, belajar sabar. Kenapa? Saat kita sabar, kita itu juga sedang menerapkan firman Tuhan. Ini ya, ada satu kisah di dalam firman Tuhan. Ini orang-orangnya Lot sama orang-orangnya Abraham. Tadi Bapak Abraham rebutan adik-adik, rebutan tempat ternak. Mereka punya kambing, terus rebutan karena wah ini untuk kambingku, ini untuk kambingku, kata anak buah mereka. Tapi Abraham ini sabar. Dia ngomong sama Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu pilih duluan deh tempatnya. Wah, Abraham sangat sabar ya adik-adik. Mari kita belajar mengerti orang lain seperti Abraham. Yang berikutnya, sabar dalam situasi sulit. Pernah nggak sih kamu, aduh lama banget sih gitu. Pernah ya? Di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nih kalau dalam kesesakan, apa ya contohnya nih Abraham adik-adik. Abraham ini diuji sama Tuhan. Dia diminta sama Tuhan, persembahkan itu Ishak anakmu. Satu-satunya lagi. Ya ampun Tuhan, ini aku dapatnya lama, 25 tahun terus Tuhan suruh aku persembahkan. Ya ampun, gimana perasaannya? Pasti sedih ya. Kita juga pernah nggak sih disuruh memilih sesuatu atau diminta sesuatu yang untuk mengorbankannya kita sulit banget. Misalnya itu mainan kamu masih suka tapi adikmu suka banget. Terus mama bilang, pinjemin dong buat adikmu atau kasih dong buat adikmu. Pernah ya? Situasi sulit apa yang pernah kamu alami? Tuhan ngomong belajar untuk sabar. Kenapa sih kita harus bersabar padahal sabar itu tadi latihannya sulit? Kalau kita bersabar, di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa? Kalau kamu lebih dari pahlawan, kalau kamu ingin menjadi orang yang menerima hal-hal yang kamu inginkan, belajar bersabar. Yang pertama, sabar terhadap janji Tuhan. Yang kedua, sabar terhadap orang lain. Yang ketiga, sabar dalam penderitaan. Kak Risma percaya Tuhan kita, Tuhan yang besar, memperhatikan kita, memperhatikan setiap anak-anaknya yang sabar, dan Dia siap memberkati, siap memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Oke adik-adik, ini firman Tuhan yang bisa Kak Risma bagikan, biar ini tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang sabar dan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah adik-adik boleh minta tolong ke papa mamanya untuk memberikan persembahan. Nah namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan kami dan juga tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Kita sudah selesai ya
hari ini beribadah, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita mengakhiri ya ibadah kita. Biar kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami terima Tuhan sukacitamu, anugerahmu bagi kami semua. Hari ini kami belajar lagi untuk melekat kepada Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang sabar. Terpuji nama Tuhan. Bapa yang baik, kami terima berkat-Mu, sukacita dan anugerah-Mu yang melampaui kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu ini Tuhan memelihara kami, biar kami tetap ada dalam naungan-Mu Tuhan. Berkati orang-orang di sekitar kami, papa mama, teman-teman kami, kakak adik kami Tuhan, biar minggu depan kami dapat beribadah lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.